siang teman-teman, selamat bergabung kembali di webinar 2.1 kita. Dan siang hari ini kita akan membahas mengenai seputar kiat atasi stres pada job seeker di era pandemi. Nah, siang hari ini tanpa berpanjang lagi nih, kebetulan di Zoom room kita juga sudah kehadiran juga dengan Kak Gilberta Permata Mahanani. Nah, Kak Gilberta atau Kak Gilby ini adalah psikolog. Nah, jadi Kak Gilby ini siang hari ini akan menyempatkan waktu untuk sedikit sesi sharing dengan kita mengenai membahas mental, kejiwaan atau stres gitu ya. Gimana sih cara mengelola stres untuk teman-teman pencari kerja di era pandemi ini. Nah, tanpa berpanjang lagi kita akan segera mulai, tapi izinkan saya membaca secara singkat partners yang sudah mendukung acara Virtual Mega Career Expo 2021 diselenggarakan oleh Garuda Organizer, didukung oleh CKH Group dengan bisnis partner kami CKH Entertainment dan juga System Provide by Sambilanku.id. Dan juga dengan teman-teman media partners kami, Loker DKI Jakarta, Info Loker Surabaya, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Bandung, A Radio Medan, Loker Anak Medan, Surabaya TV, Prima Radio Surabaya, Loker Bandung, Loker 1, Motion FM, Loker Depok 24 jam, MGT Radio, Kompas TV, dan Soul of Jakarta. Baik, kalau begitu kita sudah kedatangan dengan Kak Gilby, sudah terlihat di screen ya, di layar. Hai Kak Gilby, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik Kak Gilby. Benar kabar Kak Gilby? Wah, Ya, semangat nih lagi baik. kita kayaknya nih. Baik. Oke, baik kalau begitu Kak Gilby, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Gilby. Silakan. Oke, baik. Selamat siang menuju sore, teman-teman semuanya. Terima kasih buat penyelenggara dari CK Group yang sudah mengundang saya untuk sharing session hari ini ya. Salam kenal lagi, saya Gilby, saya psikolog pekerjaannya, psikolog klinis sebenarnya, jadi lebih sering ke masalah-masalah personal, tapi sebelumnya saya pernah kerja jadi HRD, jadi cukup paham bagaimana kegalauan teman-teman yang sedang job seeking ya, atau lagi nyari kerja. Oke, saya sambil share screen aja ya, biar nggak lama-lama. Kita akan bahas gimana sih atasin stres pada job seeker di era pandemi. Jadi sebenarnya jadi dua hal gitu ya yang dibahas. Maksudnya job seeking-nya sendiri sama ditambah lagi sekarang kita di era pandemi gitu. Ini kenalan lagi secara singkat, saya Gilby, saya psikolog klinis, saya kerja di Ibunda ID, sama di aplikasi Halodoc gitu ya. Jadi Halodoc bukan cuman buat chat dokter atau beli obat saja, tapi juga bisa untuk konsultasi sama psikolog gitu. Dulu waktu kuliah saya di UI sama di UGM, di UGM waktu S1 di Jogja, terus saya kuliah lagi di Depok di UI gitu. Terus kontak saya, ada email saya, if you need more information atau kita mau ngobrol lebih lanjut, atau saya ada di Instagram. Gitu. Nah, sebenarnya tadi saya mau pakai ini, cuman kayaknya pesertanya belum terlalu banyak, dan waktunya juga cukup terbatas ya, jadi kita nggak pakai ini ya, kita langsung lanjut aja. Nah, kita bahas dulu deh, kenapa sih pandemi itu sebenarnya berpengaruh ke kesehatan mental gitu ya. Kita bahas dulu secara umumnya. Pertama memang karena sulit diprediksi, jadi kita kan nggak ada yang pernah mengalami pandemi gitu ya. Mungkin masyarakat yang di Afrika gitu yang udah pernah gitu karena Ebola, tapi itu pun juga beda gitu ya. Terus emang sekarang belum aman sepenuhnya gitu. Habis itu banyak area yang terdampak gitu ya, keuangan, kesehatan, dan juga saya yakin pasti teman-teman jadi susah cari lowongan juga gitu, karena memang nggak semua perusahaan menerima karyawan baru gitu, atau mungkin di sini juga ada teman-teman yang terpaksa harus berhenti dari pekerjaan sebelumnya atau diberhentikan gitu. Jadi memang kondisinya tidak bisa dipastikan itu dan tidak seaman itu gitu ya. Terus dengan adanya begitu, kita jadi diminta atau dituntut untuk beradaptasi gitu ya. Karena tadinya kita bisa kemana-mana nggak usah pakai masker, nggak usah cari-cari tempat outdoor gitu. Sekarang kita harus serba was-was dengan itu semua gitu. Terus kurang juga interaksi sosial gitu ya.
Ya, ini cakupan kesehatan mental. Jadi kalau orang-orang bilang mental health gitu, itu ngapain sih gitu ya. Jadi sebenarnya mental health itu cakupannya luas banget. Dari yang paling kanan banget atau yang kayak positif banget itu soal kebahagiaan, rasa bersyukur, ketertarikan gitu. Terus ada yang di tengah-tengah tuh soal stres sama burnout, terus yang di kiri itu yang lebih parahnya lagi gitu. Tentang gangguan-gangguan deh, itu biasanya yang lebih parah biasanya ke psikiater. Anyway, bedanya psikolog sama psikiater itu kalau psikiater tuh kan dokter gitu ya, jadi dokter terus dia spesialis kejiwaan. Nah kalau psikolog tuh nggak pernah jadi dokter gitu, jadi kita cuma kuliah psikologi aja gitu. Dan kita nggak pakai obat, jadi kalau kita terapinya perilaku. Nah kalau yang sudah sampai ke gangguan itu sebaiknya ke psikiater supaya terapinya pakai obat. Nah, kenapa sih job seeking membuat kita stres gitu ya? Karena teman-teman pasti pengen instan gitu ya. Pengennya apply hari ini, langsung ada hasilnya hari ini. Padahal enggak, company tuh pasti pengen cari yang terbaik atau cari yang paling cocok gitu untuk mengisi. Terus teman-teman jadi sulit mengatur waktu gitu. Kayak misalnya, waduh harus ada wawancara di perusahaan A jam sekian, terus ada tes di sini jam sekian, padahal tadinya tuh jam jam olahraga saya misalnya gitu, jadi kepotong deh karena harus interview misalnya. Terus banyak hal yang nggak bisa dikontrol gitu ya. Kayak misalnya kita tuh udah usaha banget nih ngasih CV, udah usaha banget tes gitu, tapi ternyata hasilnya tuh nggak bisa dikira-kira gitu ya, maksudnya nggak bisa sesuai dengan harapan kita, which is itu nggak bisa dikontrol juga. Terus atau kita udah nyiapin nih soal tesnya kayak gini, jawaban tesnya kira-kira nanti akan gini gitu. Tapi ternyata soal tesnya nanti akan sangat berbeda gitu. Jadi memang banyak banget hal yang kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa kendaliin gitu ya. Nah terus membandingkan diri gitu ya. Wah parah banget teman-teman saya seangkatan udah kerja semua, cuman saya aja nih yang belum misalnya gitu. Atau wah parah banget teman-teman saya dapatnya gajinya tuh 2 digit langsung gitu waktu baru masuk. Saya sih paling deket-deket UMR aja nih yang ada nawarin, misalnya kayak gitu. Jadi ngebandingin terus gitu ya. Nah terus ada rasa nggak puas dan selalu ingin lebih gitu ya. Masa saya keterimanya cuma di perusahaan lokal aja sih gitu ya, padahal saya tuh pengennya tuh di BUMN gitu misalnya, atau saya tuh pengennya langsung jadi PNS aja gitu, nggak mau jadi yang lain gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan stres. Stres itu atau boleh ya saya nggak usah full screen aja ya, biar nggak usah error ya. Sorry. Oke, stres itu terjadi saat kita sumber daya yang kita miliki itu tidak sesuai dengan kesanggupan untuk menghadapi situasi yang mencapai tujuannya atau situasi atau bagaimana kita mencapai tujuan. Saya ulangin ya, jadi sumber daya yang dimiliki tidak sesuai dengan kesanggupan untuk menghadapi situasi gitu. Jadi kayak digambar gitu ya, mestinya tuh masih di atas lagi tapi kita cuma setinggi itu gitu. Mestinya kita bisa sehari menyelesaikan 10 pekerjaan, tapi kita cuma bisa 7 misalnya kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita stres, kita berada di bawah tekanan gitu ya. Nah, terus sebenarnya stres itu wajar terjadi gitu ya, jika memang akhirnya memotivasi, terus mampu memahami cara untuk melakukan hal yang kita sukain gitu ya. Jadi walaupun lagi stres, kayak kemarin mungkin teman-teman ada yang skripsian gitu, walaupun stres tapi saya tetap bisa ngelakuin hobi saya misalnya gitu. Terus tetap produktif dan mampu memahami diri. Jadi kalaupun misalnya memang kita mengalami stres, itu tuh wajar. Saya aja yang psikolog stres gitu, atau nggak siapa deh sebutin Bill Gates gitu juga pasti stres gitu. Tapi semuanya tuh perlu kondisi-kondisi yang seperti ini gitu ya. Stresnya itu justru memotivasi, terus bisa tetap paham cara-cara untuk membuat kita lebih tenang kayak gitu. Jadi stres tuh wajar gitu ya, nggak usah takut kalau kalian mengalami stres. Nah, tapi ada gejala stres yang memang sebaiknya diwaspadai gitu ya. Misalnya nih,
jadi menarik diri dari lingkungan. Emang sih sekarang kita masih physical distancing ya gitu, tapi kalau misalnya, contohnya tuh kayak misalnya teman-teman, les grup semuanya gitu, terus kalau di chat nggak pernah mau bales, kayak gitu-gitu. Pola tidur sama makannya terganggu gitu ya, kayak nggak nafsu banget makan atau jadi nggak bisa tidur, atau malah tidur terus-terusan gitu. Itu tuh udah, gejala-gejala stres yang perlu kita perhatikan gitu ya. Ada yang sampai menyakiti diri gitu ya, sengaja nggak makan misalnya atau, kayak sampai mukulin badan gitu misalnya gitu. Nah, terus, ada juga yang produktivitasnya menurun, gitu ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan saat berada dalam situasi yang menekan? Oke, di sini ada beberapa tips. Kenali diri, jadi amati pikiran kamu, terima perasaan kamu, gitu ya. Timbulnya stres selama masa mencari kerja dan pandemi, itu wajar gitu ya, namun memang kita perlu mengendalikannya. Jadi kalau kita lagi mikirin apa, kadang-kadang kita tuh udah ruwet sendiri gitu ya, sampai kita nggak tahu kita sebenarnya lagi mikirin apa, gitu. Jadi, di-list aja dulu gitu, pikiran kita tuh apa sih sebenarnya, terus perasaan kita gimana gitu soal itu, gitu. Misalnya mikirin, "Aduh aku mikirin besok nih, wawancara," gitu ya, atau aku mikirin kemarin waktu wawancara dapat feedback kayak gini nih dari, user-nya gitu. Nah, terus teman-teman bisa nanya, "Perasaanku tuh apa sih sebenarnya dapat feedback kayak gitu ya. Senang, sedih, atau terkejut gitu. Itu yang perlu, teman-teman bisa coba untuk lakukan, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah fokus pada hal yang penting dan dapat dikendalikan, gitu ya. Kan tadi memang banyak, hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi sebaiknya teman-teman fokus saja ke hal-hal yang memang, bisa teman-teman kendalikan gitu. Terus, tapi juga pada hal-hal yang penting gitu ya. Contohnya gini, yang paling bisa kita kendalikan itu kan diri kita sendiri ya, gitu. Kita nggak bisa tuh ngendaliin respon, orang lain gitu ya. Nah, jadi, teman-teman ya berupaya aja gitu, "Oke, saya mau upayain, saya mau jawab, saya mau belajar bahasa Inggris supaya nanti kalau wawancara bahasa Inggris saya bisa." Tapi kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain itu gitu ya. Misalnya ada yang, user kalian atau orang yang mau wawancara kalian mintanya pakai bahasa Inggris gitu. Terus dengan kalian udah belajar bahasa Inggris, harapannya mereka langsung tepuk tangan gitu atau senyum-senyum. Padahal pas kalian udah belajar susah-susah, mereka tetap cemberut dan tetap responnya nggak enak gitu ya, nggak sesuai. Nah, itu memang wajar gitu, karena sebenarnya kita nggak bisa kendaliin apa yang, mereka rasakan gitu ya, tapi kita bisa upayakan gitu, kita bisa belajar nih bahasa Inggris mati-matian, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah lakukan secara bertahap. Kadang-kadang kita maunya semuanya barengan gitu ya. Padahal sebenarnya lebih baik kita atur waktu dulu, nggak usah paksakan diri kalau emang udah lelah dan udah penat gitu ya. Ada kok waktunya untuk istirahat gitu ya. Dan memang semua ada masanya gitu ya. Kalau memang teman-teman belum dapat kerja, terus lihat teman-teman yang lain udah kerja, ya nggak apa-apa, memang ada masanya. Mungkin teman-teman masih dikasih waktu untuk santai gitu ya. Atau, kalaupun memang belum dapat kerja kan sebenarnya masih banyak hal positif yang masih bisa dilakukan gitu. Jadi hargai saja setiap progres yang sudah teman-teman buat. Nah, ini penting banget, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena perbandingan adalah cara tercepat untuk merasa tidak bahagia, gitu ya. Jadi, banyak tuh yang tanya sama aku, "Mbak, gimana sih caranya supaya nggak bandingin diri sama orang lain?" Ya nggak ada caranya nggak usah bandingin gitu. Mungkin teman-teman bisa batasi penggunaan sosmed, bisa batasi, ya sosmed sih yang biasanya paling parah ya, karena kan kayaknya melihat di Instastory misalnya, "Wah gila hebat banget teman aku," gitu. Nah, itu yang kita perlu batasi, tuh. Nah, yang terakhir teman-teman juga sebenarnya tetap
perlu mempelajari hal-hal teknis gitu ya, seperti misalnya pengetahuan tentang perusahaan gitu. Jangan sampai nanti teman-teman waktu karena saking stresnya teman-teman nggak mempelajari ini gitu. Padahal sebenarnya ini jadi hal yang penting gitu ya. Kan nanti orang mau tanya, "Kenapa kamu mau kerja di tempat saya?" Gitu. Terus teman-teman nggak tahu gitu. Wah, itu bisa nggak enak tuh nanti gitu ke depannya gitu. Jadi kan, sebaiknya mungkin sambil menunggu, menunggu tuh karena emang nggak bisa dikendalin sama teman-teman ya gitu. Misalnya nungguin hasil, nungguin panggilan gitu. Itu, sebaiknya sambil nih melakukan ini gitu. Jadi pengetahuan tentang perusahaan, gimana sih cara bikin CV yang menarik gitu. Terus teknik-teknik presentasi misalnya gitu, manajemen waktu, dan teknik lain yang berkaitan dengan posisi yang dituju. Misalnya teman-teman melamar jadi staf logistik gitu. Nah, mungkin teman-teman mesti perdalam lagi tuh, logistik tuh ngapain aja sih gitu. Itu yang perlu teman-teman pelajari gitu. Nah, ini ada satu kalimat yang memang biasanya sangat menguatkan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan stres yang melemahkan kita, tetapi reaksi kitanya terhadap stres. Sekian sharing dari saya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke admin ya. Kak Gilby. Wah, untuk sesi sharingnya tuh teman-teman tadi udah dikasih tahu sama Kak Gilby. Kenapa sih pertama kita suka stres mungkin di zaman masa pandemi karena kesulitan kita ya Kak Gilby ya, mulai dari cari kerja, terus udah gitu mungkin ada nervous untuk panggilan kerja. Nah, buat teman-teman yang sekarang kalau tadi kan secara singkat ya sudah disampaikan oleh Kak Gilby, teman-teman yang mau bertanya ke Kak Gilby boleh juga nih langsung di kolom chat. Nah, buat teman-teman sambil nungguin teman-teman untuk bertanya di kolom chat, saya juga mau menginformasikan nih kalau ternyata Kak Gilby ini juga ada di Halodoc. Sama seperti tadi profil yang sudah disampaikan ya Kak Gilby. Nah, buat yang mau tahu lebih jauh lagi nih, ngobrol lebih jauh lagi sama Kak Gilby, bisa langsung ke cek profilnya Halodoc, terus kemudian nanti klik di bagian psikologi, dan teman-teman bisa search dengan nama Gilberta Permata Mahanani, atau bisa juga DM IG ya Kak Gilby ya, ke Iya. @gilberta. Nah, Tapi aku nggak terima konsultasi via IG ya, jadi mungkin kita cuma janjian aja. Nah, tuh buat teman-teman yang diperhatikan, follow boleh, kalau mau janjian sama Kak Gilby boleh. Nah, yang pasti dipastikan juga jangan mengganggu Kak Gilby nih nantinya ya. Nah, terus Ya, kemudian thank juga you. boleh kirim email ya Kak Gilby ya. Ke Iya, boleh Kim. deargilby@gmail.com. Nah, ini nanti sudah ada di profilnya Kak Gilby tadi yang sudah di sesi sharingkan. Nah, nanti admin akan bantu ketikkan di kolom chat. Ya, nah Kak Gilby, sebelum dari teman-teman bertanya, saya mau bertanya dari Kak Gilby di masa pandemi ini, karena kan Kak Gilby juga buka sesi konsultasi, dapat banyak nggak sih Kak konsultasi-konsultasi atau curhatan dari teman-teman pencari kerja selama masa pandemi ini? Iya, betul. Jadi, apa ya, karena kan pandemi ini berdampak banget ke ekonomi gitu ya. Jadi memang, ada beberapa teman-teman atau klien yang, konsultasi, itu tuh, terkait misalnya mereka harus berhenti kerja gitu, atau diberhentikan, atau memang sebenarnya mereka tuh baru lulus gitu ya. Jadi, masih baru lulus, masih cari kerja, tapi susah banget nih dapetnya gitu. Jadi saya yakin memang kondisi ini sangat tidak diharapkan gitu ya, tapi aku yakin teman-teman pasti bisa kok melaluinya. Oke, Kak Gilby. Jadi memang di masa pandemi ini juga teman-teman memang banyak terpengaruh sih ya Kak ya, dengan ada yang kena cut off, terus kemudian ada yang mungkin udah sulit kondisinya, tapi ditambah cari kerja juga tambah sulit gitu ya. Nah, Mhm. Kak Gilby, tadi kan salah satu tipsnya juga, kalau yang saya lihat adalah ekspektasi kadang terlalu tinggi, tapi posisi kita masih di bawah gitu ya, atau belum nyampe ke ekspektasi kita. Dari Kak Gilby ini ada tips nggak sih buat gimana caranya kita nih untuk apa ya, ketika kita punya tujuan, ada sih nggak sih poin-poin yang bisa kita lakukan gitu secara psikologis
supaya secara psikologis nih kita juga tahu, oh ekspektasi kita nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Gimana itu, Kak? Oke, nah jadi bagus nih pertanyaannya. Memang sebenarnya yang jadi sumber stres tuh gitu, kadang-kadang kita put the highest target gitu ya, tapi sebenarnya kita punya potensinya belum sampai di situ. Jadi pertama buat teman-teman, kita kenali diri dulu deh gitu ya, nggak usah mengkritik diri atau nggak usah malu gitu ya sama dirinya, tapi cukup kenali aja dulu gitu. Kita tuh kuatnya di mana sih? Kita masih perlu mengembangkan apa sih sejauh ini gitu ya. Karena memang wajar kok kalau kita belum sebaik itu gitu misalnya atau belum sesuai harapan kita misalnya gitu. Karena memang manusia kan punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Jadi kenali saja dulu dirinya gitu ya. Terus boleh pelan-pelan kita buat target yang secara bertahap gitu. Terima kasih. Mengenali diri ya, mengenali Mhm, diri dan buat target secara bertahap ya Kak Gilby. mhm Nah, mhm. kebetulan ada satu pertanyaan dari Fahmi Noval. Siang Kak, izin bertanya. Saya saat ini belum mendapat pekerjaan kembali dari beberapa perusahaan yang sudah di-apply. Belum ada respon atau follow up kembali. Apakah hal tersebut masih berkaitan dengan pengurangan karyawan di masa pandemi? Saya terakhir kerja di bulan Juli 2020 di salah satu anak perusahaan BUMN, namun kena cut off karena perubahan struktur organisasi juga. Ada saran dan masukannya nggak nih Kak Gilby? Oke, makasih sharing-nya. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, belum ada kabar lagi gitu ya, walaupun udah apply, memang ini jadi hal yang kita nggak bisa kendalikan sepenuhnya gitu. Jadi teman-teman lebih baik fokusnya ke diri kita dulu aja gitu. Maksudnya fokus ke hal-hal yang kita bisa kendalikan gitu. Memang sih ini jadi hal yang penting gitu ya, karena kan kita butuh pekerjaan. Nah, tapi sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan yang kita apply gitu. Teman-teman bisa tetap sambil mengembangkan diri atau sambil belajar sesuatu gitu supaya memang dalam proses seleksi nanti jadi poin plus juga buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Gilby. Nah nih buat Fahmi ya tadi udah dapet saran dan masukan dari Kak Gilby bahwa di masa ini ya bisa jadi karena memang pengaruh pandemi, tapi di satu sisi juga dibilang nih Fahmi jangan berhenti buat belajar, buat berusaha karena bisa jadi punya nilai tambah buat kedepannya. Nah Kak Mhm, Gilby ini ada yang tanya tapi dia kebetulan dari hotline-nya kita, dia tanya mhm, dia ini sering dipaksa sama orang tua atau disindir-sindir mengenai karena dia baru fresh grad dan kemudian dia bilang oke. Oh, dia itu disindir karena dia belum dapat pekerjaan katanya, padahal dia itu fresh grad. Gimana ya cara menyikapi orang tua yang memang pengen disupport sama anaknya, tapi anaknya udah cari kerja belum dapat kerja katanya? mhm. Oke, terima kasih sharing-nya. Saya paham pasti kondisinya nggak nyaman ya di rumah gitu, tempat kita mestinya berlindung, tapi malahan kita dapat, sindiran gitu atau mungkin pertanyaan, mungkin maksudnya belum tentu menyindir ya, cuman pertanyaannya itu terus-menerus gitu. Jadi, saran saya coba lebih komunikasikan lagi ke orang tuanya gitu, bahwa memang kamu udah usaha gitu, kalau perlu kamu bisa liatin nih, kamu udah apply di mana aja, kamu sebutin perusahaan-perusahaan apa aja, terus misalnya perusahaan mana yang sudah sempat panggil kamu, yang sudah proses gitu, eee, justru malah ya udah doain aja ya gitu, atau misalnya, kamu cerita aja gitu bahwa sebenarnya kamu juga tidak mengharapkan ini terjadi gitu. Jadi, mudah-mudahan dengan kamu lebih terbuka soal perasaan kamu dan juga menceritakan kondisi yang sebenarnya, orang lain juga lebih bisa memahami, gitu. Di lain sisi, kamu juga sebaiknya, bisa berjarak aja dulu gitu, kalau misalnya emang ditanyain terus jadi nggak nyaman, kamu bisa beraktivitas lainnya supaya kamu terhindar juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu. Terima kasih. Oke Kak Gilby, terima kasih. Nah tuh teman-teman yang tadi suka ditanyain orang tua kapan kerja dan segala macamnya, tetap salah satu kuncinya tadi keterbukaan. Jadi boleh dikasih tahu nih langkah yang memang teman-teman sudah ambil tapi memang belum
hasilnya, lebih ke arah minta support dong, dorongan. Yang kedua, juga jangan berhenti beraktivitas. Mungkin kalau belum dapat kerja, bisa coba cari kursus, bisa coba cari latihan. Teman-teman juga teralihkan tuh dengan ada kegiatan, biasanya kita nggak terlalu stres ya Kak Gilby ya, kita ada sesuatu fokus lain ya. Iya, betul. Nah ya, nah jadi teman-teman boleh nih dipraktekkan tips dari Kak Gilby-nya. Baik, kalau begitu saya rasa kita sudah tiba di penghujung acara. Nah ini sedikit informasi saja teman-teman, dari adminnya kami ada men-share untuk link sertifikat buat teman-teman yang sudah join di webinar 2.1 sore hari ini, siang menjelang sore ya. Nah ini teman-teman bisa langsung download linknya, kemudian isi sesuai dengan nama dan email yang sudah teman-teman daftarkan. Nanti teman-teman langsung dapat e-sertifikatnya. Nah, dari saya mengucapkan terima kasih nih Kak Gilby sudah berbagi sesi sharingnya untuk sore hari ini. Sebelum kita tutup, ada closing statement kah dari Kak Gilby untuk teman-teman? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, tetap fokus, tetap fokusnya juga lebih kepada diri, dan juga perhatikan hal apa yang teman-teman paling bisa kendalikan. Gitu. Jadi semangat selalu, mudah-mudahan ada waktu yang tepat untuk teman-teman bekerja. Terima kasih. Terima kasih Kak Gilby. Nah itu semangat banget tuh, salam semangat dari Kak Gilby. Jadi buat teman-teman jangan menyerah dulu, pencarian kerja mungkin masih agak sulit di pandemi. Nah oleh karena itulah Virtual Mega Career Expo mencoba menjadi sarana dan prasarana dengan memberikan beberapa list perusahaan yang teman-teman sudah bisa lihat langsung, teman-teman juga sudah bisa lihat lowongannya langsung di www.sambilanku.id/mces. Nah, teman-teman bisa langsung lihat perusahaan yang join dan bergabung beserta lowongannya. Nah, buat teman-teman kita harus akhiri sesi kita. Buat yang masih mau tanya-tanya ke Kak Gilby atau misalnya konsultasi seperti yang tadi ya, bisa lewat email deargilby@gmail.com atau bisa juga cek profilnya Kak Gilby di Halodoc. Nanti tinggal klik di bagian psikologi dan kemudian search dengan Gilberta Permata Mahanani. Nah, teman-teman bisa nanti konsultasi secara pribadi dengan Kak Gilby ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Kak Gilby sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung menyempatkan diri di siang menuju sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali buat teman-teman boleh berpartisipasi juga dengan special tenan kami di Simply Pop-Up Market. Kalau teman-teman scroll ke bawah dari website kita www.sambilanku.id/mcs, ada tuh ketemu Simply Pop-Up Market dengan tenan makanan, minuman, pakaian, fashion, teman-teman boleh langsung coba belanja-belanja, lihat-lihat di sana, biar nggak stres juga selain dari cari kerja. Baik, Virtual Mega Career Expo 2021 diselenggarakan oleh Garuda Organizer, didukung oleh CKH Group, dan juga dengan bisnis partner kami CKH Entertainment dan sistem provide by sambilanku.id. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih buat semua media partner kami, Loker DKI Jakarta, Info Loker Surabaya, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Bandung, A Radio Medan, Loker Anak Medan, Surabaya TV, Prima Radio Surabaya, Loker Bandung, Loker 1, Motion FM, Loker Depok 24 jam, MGT Radio, Kompas TV, dan Soul of Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu kembali besok di acara sesi webinar kita 2.1 kembali di jam 2, dan juga ada corporate session webinar di jam 1. Jadi stay tune terus di Instagram @megacareerexpo. Yang belum follow, follow langsung biar tahu kegiatannya, biar tahu linknya, biar tahu user ID dan password untuk masuk ke link Zoom-nya ya. Baik, kalau gitu terima kasih dari saya. Terima kasih buat semua yang berpartisipasi. Stay healthy, good luck, dan bye-bye.
televisi berita independen terpercaya, Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar bicara unggulan. Sapa Indonesia Malam, Aiman, Satu Meja, The Forum, Rosi, juga sejumlah program terpilih lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.